Selamat malam saudara-saudaraku. Salam harmayuning sasomo. Kinarya tumraping budaya adiluhung. Nah, dalam part pertama kemarin saya telah menjelaskan tentang garis besar atau Dieng melihat dari kacamata kultural dan kacamata historiografi. Nah, pada part 2 kali ini saya akan menjelaskan tentang proses islamisasi khususnya di Pulau Jawa, dan tentunya umumnya yaitu yang berada di Dieng sendiri. Nah, dalam budaya pemujaan Hindu, pemujaan agama Hindu, Buddha, dan Kejawen, di situ ada namanya pemujaan ingkungan babal. Kemudian ada ritual-ritual khusus untuk pemujaan yang diaturkan oleh dewa-dewa. Dan dominan daripada ritual pada era dahulu, pada zaman Kejawen dan zaman Hindu, menggunakan yang berbau darah. Karena dalam Jawa tersendiri ada yang namanya ilmu puputan, pupuh sepuh, dan juga ilmu giyanti. Nah, dalam ilmu pupuh sepuh itu berarti harus menggunakan darah sebagai persembahan meminta sesuatu hal kepada dewa. Tapi itu sebelum islamisasi datang di dalam wilayah Dieng ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang kisah Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Ahmad Subakir yang diutus Sultan Nuruddin Shah atau waktu itu Sultan Murad IV, ayahanda dari Sultan Muhammad Al-Fatih, untuk mengislamisasi di daerah Jawa. Tetapi jauh dari itu, saya akan melihat di sini Dabung Tahyang Sriwijaya Nasa. Pada tahun 717 Masehi, 28 Oktober, Bandar Malaka sudah mendirikan sebuah kesultanan kecil. Nah, walaupun di situ masih ada Samudra Pasai. Setelah Samudra Pasai kalah dagang, karena saat Samudra Pasai akan transit langsung ke Eropa, harus melewati Gujarat. Nah, ini mempersulit proses daripada transit itu tersendiri. Karena saat itu pucuk perdagangan dunia dikuasai oleh Persia dan Bizantium, yang orang menyebut Konstantinopel. Nah, dalam istilah Jawa tersendiri, dalam buku-buku yang banyak saya baca tentang Pan-Islamisme Jawa, kemudian Serat Kalatida karya Raden Ngabei Ranggawarsita, banyak mengatakan bahwa Islam ada di Indonesia persebarannya karena melewati jalur perdagang dan jalur perkawinan. Walaupun saya sangat setuju oleh pendapat Raden Ngabei Ranggawarsita, ketika menggunakan perdagangan itu hanya daerah-daerah Pantura yang tersentuh. Nah, di sini kita akan mengulas tentang Dieng dan tentang metode islamisasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa tersendiri memiliki keanekaragaman hayati dan juga hewani, serta memiliki lembah-lembah serta air yang melimpah, sumber daya alam yang mumpuni, dan juga mendapat julukan sebagai The Heaven atau surga kedua. Nah, islamisasi pada saat itu masih mengacu hal area yang baku, menyebarkan bahwa kalau kamu masuk Islam, maka kelak akan mendapatkan surga bidadari yang cantik, air terjun yang mengalir, air yang sejuk, air yang indah, dan juga taman-taman. Sedangkan pada saat itu Jawa sudah memiliki ribuan taman, bahkan sudah hampir mirip surga. Ketika berbicara surga, di Jawa tidak akan bisa masuk dan sangat ditolak mentah-mentah. Walaupun dalam Al-Quran tersendiri banyak ajaran yang mengisahkan tentang keindahan surga. Tetapi saat itu persembahan-persembahan ini akhirnya para kiai-kiai, para ulama dari Timur Tengah,
itu banyak yang dibantai di Pulau Jawa, dan itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan hingga sampai ke Dieng tidak bisa mengislamkan Jawa, padahal itu misi dakwah yang sangat sulit saat itu, karena Jawa sudah memiliki keyakinan sendiri. Jawa juga sudah memiliki surga, sudah memiliki tatanan negara sendiri, sudah memiliki tatanan sosial dan masyarakatnya sendiri. Nah, kenapa demikian? Secara tatanan sosial, Jawa sudah memiliki 4 kasta saat itu. Brahmana berarti pemangku agama tertinggi. Ketika dia memangku agama tertinggi, tidak bisa berbicara tentang soal politik kerajaan, tidak berhak untuk berbicara tentang peperangan, dan tidak bisa berbicara tentang masyarakat miskin. Jadi dia hanya berfokus kepada yang disembah. Kemudian Brahmana, kemudian kasta Satria. Nah, dalam kasta kedua setelah Brahmana yaitu berarti para pejabat tinggi atau para sinuwun. Ketika dia menjadi sinuwun, tidak berhak untuk berbicara soal agama dan tidak berhak untuk mengurusi persoalan-persoalan detail yang dipangku oleh kaum Waisya dan Sudra. Jadi Jawa waktu itu sudah memiliki tatanannya sendiri. Kemudian berbicara soal Waisya juga tidak mungkin untuk berbicara kepada Sudra dan tidak mungkin berbicara kepada Brahmana. Nah, sedangkan kaum pedagang dalam tatanan sosial di Jawa saat itu masuk dalam kasta Sudra. Maka dari itu saya sangat tidak sepakat ketika Islamisasi di Jawa dibawa oleh pedagang, karena tidak mungkin pedagang mengislamkan keseluruhan Islamisme di Jawa, dan tidak mungkin pedagang berbicara dengan raja. Nah, tetapi dalam hal yang epik seperti ini, saya akan menjelaskan bagaimana Dapunta yang membentuk demokratisasi Sriwijaya saat itu untuk menghadirkan ulama-ulama dari Timur Tengah. Karena pada tahun 717 saat dipimpin oleh dinasti Umayyah, yang bertahta dalam dinasti Umayyah saat itu yaitu Sultan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kedekatan Dapunta yang dan Sultan Umar bin Abdul Aziz untuk mengajarkan Islam di bumi Sriwijaya, dikirimlah ulama beserta pedagang di bumi Sriwijaya saat itu, sehingga Sriwijaya menjadi heterogen. Walaupun bercorak Buddha, namun masih memegang asas heterogen. Setelah itu dilanjutkan untuk mengislamkan di daerah Jawa. Nah, dalam awal Jawa ini hanya terbentur dan mentok ya, itu pada jalur pantura-pantura yang disebutkan dari pedagang dan penjual, pedagang dan pembeli. Padahal ketika seperti ini terus, maka perjuangan Islam di bumi Jawa sangat sulit, karena untuk menembus di area pemerintahan juga sangat sulit. Nah, maka dari itu diutuslah banyak wali dari Timur Tengah untuk mengislamkan di daerah Jawa. Sampailah di daerah Dieng. Dalam daerah Dieng yang masih menganut agama Kejawen dan Bhairawa Tantra, persembahan untuk sang dewa masih menggunakan manusia, di mana manusia dikorbankan untuk dijadikan tumbal atau banten. Nah, di kesempatan ini ulama-ulama Jawa dipilihlah orang-orang yang sakti mandraguna. Nah, karena orang Jawa saat itu juga sudah sangat sakti-sakti, memiliki kitab-kitab sendiri, kitab-kitab hitam, kitab-kitab Rogolawe, Rawarantek, dan sebagainya. Disinilah ulama-ulama dari Timur Tengah ketika dikirim ke Jawa, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu lebih ke pendekatan sosial, sebelum mereka langsung mendakwahkan ajaran secara masif dan secara gencar. Dalam pembuktiannya, yaitu banyak dikisahkan bahwa ulama-ulama dari Timur Tengah tersebut ketika digorok tidak mempan, kemudian ketika dibakar juga tidak terkena api. Nah, disinilah para ulama-ulama dari Timur Tengah, khususnya dari Hadramaut saat itu, banyak yang mulai berhasil untuk memasuki di pedalaman Jawa, karena pedalaman Jawa terkenal sangat angker
dan banyak setan-setan yang juga bersekutu dengan manusia saat itu. Nah, pendekatan inilah perlahan-perlahan kemudian menjadikan dakwah yang sangat masif, karena komunikasi antar pimpinan, yaitu raja di Timur Tengah dan raja di Jawa sendiri, sudah berhasil saat itu. Dan akhirnya yang diutus yaitu para kaum ulama, kaum masyayikh, dan juga kaum saudagar. Nah, sehingga kita bisa melihat akulturasi budaya dalam Jawa. Ketika hari ini mungkin ada yang namanya mitoni, ngapati, matang puluh, ngitung dino, ada tahlil. Nah, ingkung yang semula manusia dijadikan tumbal, silih perlahan digantilah menjadi binatang. Kalau di daerah Kudus, yaitu tidak boleh menyembelih kerbau dan harus diganti menjadi sapi. Kemudian di dalam dieng tersebut digunakanlah pergantian dari manusia menggunakan ayam jago, dan itu diberi oleh filosofi tersendiri bahwa kenapa harus ayam jago yang dijadikan ingkung, karena sama halnya ulama-ulama Islam dulu memberikan ajaran secara perlahan-perlahan, pendekatan secara kultural dan pendekatan secara emosional, bahwa ketika ayam jago ini disembelih, maka kita akan menjadi jago ning kabecikan, atau jago dalam hal kebenaran. Kemudian tumpeng. Nah, filosofi dari tumpeng itu sendiri, bahwa tumpeng yang berbentuk dengan piramida, ketika manusia lahir masih banyak mengurusi persoalan dunia, tetapi ketika dia sudah lanjut usia semakin mengerucut, dia akan lebih dekat kepada Tuhannya. Nah, itulah pendekatan yang akhirnya bisa diterima di Dieng sendiri dan hingga merambah di Pulau Jawa. Walaupun menggunakan jajanan pasar saat itu, tetapi mantra-mantra digantilah dengan doa-doa yang Islam. Sembahyang dalam artian Hindu digantilah dengan sembahyang dalam artian kata sholat dalam Islam. Nah, setelah itu mulailah era abad kekeratonan. Nah, mungkin dalam babat kekeratonan ini sangat banyak, karena Sriwijaya mungkin sudah kita bahas di awal. Nantinya juga di Jawa akan muncul banyak kesultanan dan juga keraton-keraton, mulai dari Singosari, Gelang-Gelang hingga Majapahit, dan diakhiri oleh Mataram dan Cirebon. Nah, untuk itu teman-teman tetap ikuti terus kisah kami dan jangan kemana-mana.